Bang, Aduh. makasih banget Bang. Bang, respect Bang. Bang, aman Bang? Bang, respect Bang. Kenapa sih Bang Panji? Abang sampai datang ke YouTube saya Bang. Aduh, kan saya yang perlu Bang. Abang bisa aja. Aduh. Abang kan tahu kalau misalnya Abang datang ke saya, Abang membawa views yang banyak untuk YouTube saya. Pesugihan YouTube ya? Abang kan pesugihan. Aduh. Abang, baik banget. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Mau ada spesial? Mau ada spesial. Judulnya apa Bang? Generation Gap. Ih, ngeri banget Bang. Yoi. Tanggal berapa Bang? 9 September 9 September di markas Comika. Jam Jamnya ya paling jam 7 jam 8 lah. Kalau jam mulainya ya. Comika ID kalau bikin poster adanya open gate bukan jamnya acara. Aneh. Biar boleh mundur. Nggak Oh jelas gitu. banget. Iya. Biar bisa nungguin yang telat gitu. Iya, yang penting kan iya benar. Yang penting kan open gate-nya benar. Acaranya mulai jam 10:30, kita nggak tahu ya. Nggak show gua aman kok. Aman. Nggak sampai jam 10:30. Apakah ada semacam opener? Ada openernya 3 perwakilan generasi X sama milenial Generasi X? dan Oh. Gen Z. Oh gitu. Heeh. Generasi X itu siapa gue? Waduh. Angkatan gue. Ya angkatan. Angkatan gue? Iya, angkatan. Oh ya? Iya. Lo generasi apa? Gue Gen Z sebetulnya. Oh, jadi generasi X, generasi Milenial. milenial, Iya, itu milenial sama milenial. Gen Z. Opener Oh, itu Gen 3 Z. itu. Oh gitu. Makanya namanya generation gap ya? Ya, betul. Oke. Beli tiketnya di mana? Di comika.id. Oke, Silakan siap. cek Instagramnya aja. Mungkin lo mengenal Fahri, mungkin tidak. Fahri sempat viral. Aduh. Abis itu viralnya dia tuh selalu bawa-bawa gue. So waktu itu joke itu tentang PSI. bukan, joke tentang karya pertama dalam politik. Oh iya. Iya. Terus kan orang PSI kan sering banget gue celah-celah tuh. Jadi sama orang PSI sering pakai celah-celah balik. Padahal sebenarnya kalau lengkapnya tuh ada beat tentang PSI-nya juga ya. Iya. Yang Video YouTube fullnya ya. Iya, yang agak kurang pro PSI sebenarnya. Gimana ya? Ya tapi kalau lu ingat joke tersebut dan lu suka akan joke tersebut, rasanya lu akan senang dengan keseluruhan pertunjukan yang akan disuguhkan oleh Fahri. Ya. Apa gue ulangin kali joke ya Bang? Boleh, boleh. Jadi waktu itu, gue lupa lagi Bang. Kan lu yang nawarin bego, gimana sih? Tenang, abang tenang dulu, abang tenang. Nih, Konteksnya waktu itu abang lagi. ngunyah kaktus dulu biar segar gitu. Digigit aja nggak apa-apa. Jangan itu bego. Bang, enak beneran itu. Oke, apa? Udah inget belum? Ya, waktu itu gini. Konteksnya total politik. Waktu itu Ya. kan eventnya total politik. Itu kanal YouTube yang sangat oke menurut gue. Itu event total politik ada stand up-nya, event keduanya. Gue nonton event pertamanya tuh jelek. Gue bilang, ya nggak apa-apa gitu kan, ngutip kata Panji kan. Apa kutipan Mulai lu, Bang? dulu aja. Ya, mulai dulu aja, nanti bikin yang lebih baik. Jangan takut berkarya, karena Iya. karya pertama pasti jelek. jelek. Iya. Dan lu tahu kan karya pertama Panji di bidang politik apa? Iya. Gubernur DKI, Bapak. Iya. Itu dia rame sekali. Padahal karya pertama gue di bidang politik Pak Jokowi. Kan itu kerja bukan? Enggak, kan gue tim ses. Oke. Kerja maksudnya kerja apa? Kan kalau nggak tahu sih. Kalau Anies. Kan kalau di Pak Anies kan berkarya kan? Oh gitu. Iya kan? Betul dong. Pinter Anda Fahri Muharram. Karena banyak nih yang komen kayak gitu, jadi gua awalnya panik terus nyiapin pembelaan apa ya? Bagus. Bagus sekali. Nah, mari kita ngobrol-ngobrol untuk mengetahui Fahri seperti apa orangnya. Kita mulai dari kelahirannya. Oke. Anda lahir tanggal berapa? Gua lahir 4 April 99. Yang bener loh. 499 tanggal lahir gua. Itu ulang tahun adik gue. Wah, serius, Bang. Aries kan berarti? Aries. Jangan lu adik gue. Coba buka dulu topengnya. Wow. Tidak mungkin. Adik saya badannya besar dan beda umur. Oh, enggak 99. Tidak. Orang dia lahir tahun 83. Wah, Jauh sama lu. masih milenial berarti. Masih milenial. Nah, skip sampai ke stand up. Itu waktu pertama kali stand up itu pas lu apa? SMA, kuliah? Gua baru lulus sekolah tuh kayaknya tahun 2017-an. Baru lulus tapi belum masuk kuliah gitu maksudnya? Oh. Lagi sempet gap year waktu itu. Gap mulu nih istilahnya. Gap Iya, year. oh iya, baru sadar. Iya. Terus? Ya udah nggak ada kegiatan. Berantem mulu sama orang tua, nyoba stand up, Waduh. ngata-ngatain dia. Waduh.
Berantem mulu sama orang tua. Udah ada generation gap dari premis pertama sebetulnya. Buset, dari awal stand up juga udah urusan generation gap. Iya. Waktu itu lu kan lu bilang lu nggak akrab sama orang tua. Iya, lu. iya. Orang tua lu masih ada? Masih ada. Dua-duanya. Masih menikah bersama? Masih, Bang. Masih menikah. Terus kenapa? Kenapa lu kok nggak akrab sama orang tua lu? Sebenarnya bukan nggak akrab ya, nggak ngobrol aja gitu. Oh, tapi kenapa dicela-cela di stand up? Kan bercanda. Oh. Nggak, oh emang ada tipikal orang tua yang Bercanda. Nah, orang tua gue juga ngomong ke gue tuh bercandanya kadang-kadang rada keras. keras, kelewatan. Oh. Nggak, tapi maksud gue ada selalu orang tua yang emang nggak ngobrol aja. Gue juga nggak ngerti tuh masalahnya di mana. Lu berapa bersaudara? Gue 3, gue anak pertama sebetulnya. Oh. Waktu kecil kayak gue ngobrol, terus pas adik gue lahir, ya dia Jaraknya jauh? 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Terus sama adik ketiga Sama adik ketiganya, lebih jauh lagi? Bang sumpah, gue lupa umur adik gue, Bang. Aduh, emang nggak sayang? Emang nggak sayang lo sama adik-adik lo? Ya keluarga gue sayang, tapi nggak apresiatif aja gitu. Gue ranking Sayang sih sayang. Tapi gue ranking 4, doang mbak gue. ranking 4 doang. Iya. Apakah orang tua lu jenius? Jangan-jangan doang karena biasa gue mah ranking 1 mulu gitu keduanya. Enggak juga? Enggak juga. Kalau mereka nggak pernah ranking 4 harusnya sih reaksi tidak Emang nggak biasa memuji aja, nggak tahu kenapa. Oh gitu ya? Nyokap lu Scorpio kali zodiaknya. Nah kalau ulang tahun nyokap gue tahu. 2103-1976. Karena itu password wifi. Itu apa? Itu Lucu doang banget. yang gue tahu. Itu Pisces. Oh itu Pisces. Dan Pisces tuh orang yang mendem. Orang yang mendem. Termasuk dendam dia pendem. Waduh. Itu Pisces. Kalau bokap lu ulang tahun tanggal berapa? Nggak tahu. Masa nggak ada selamat ulang tahun ayah gitu? Enggak bang. Yang bener lu. Sumpah. Gue tuh ngelihat Orang tua lu tapi ingat ulang tahun lu? kayaknya inget. Nggak pernah dirayain? Waktu kecil pernah, tapi ya udah gitu-gitu Makin aja. dewasa nggak diucapin? Diucapin nggak? Gue lupa sih kapan diucapin ulang tahun ya, jujur aja. Sekarang umur lu berapa? 24 berarti. Dan lu yakin nama lu Fahri? Bukan Wiji Tukul? Soalnya mirip kan? Pasti ada yang bilang kan? Wah banyak bang. Banyak kan Wiji Tukul? Mungkin nasibnya juga sama mati kayak. Ya kan pada akhirnya semua bakal. Iya. Nah, masalah caranya aja. Ya. Tapi lucu sekali ya. Bagaimana? Bukan lucu ya, maksud gue bukan mau menertawakan, tapi menarik sekali bagaimana kondisi keluarganya itu tampak dingin ya. Iya. Iya. Berpengaruh kepada lu juga. Lu jadi istilahnya nggak affectionate gitu ya, nggak mudah mengekspresikan perasaan lu gitu misalnya. Oh iya. Iya. Ke pacar gitu misalnya. Sama bingung cara bersikap aja jadinya. Iya, jadi awkward ya. Gue ini kan masuk gawe, gue nggak tahu kalau ada teman gue lagi di depan duluan tuh dia nyapa, gue harus nyapa balik gitu. Jadi karena segitunya ya, segitunya. Lu belajar dari kehidupan ya. Kasian juga. Gue baru tahu itu pas gue masuk bareng orang, terus dia disapa, nyapa balik. Oh oke, besok gue kalau disapa sapa balik. Gitu. Kayaknya yang aneh juga lu sih. Berarti lu otot-otot sosialnya kurang bertumbuh dengan baik ya. Di rumah berarti diem ya, sering diem ya. Ya udah iya. Gua asumsikan nggak pernah makan siang bareng, makan malam bareng. Wah, gue menghindari. Menghindari kenapa? Males aja. Lo kan bukannya lu pengen kayak gini. Lu tahu itu adalah situasi yang tidak ideal. Bukankah lu mau memperbaiki keadaan itu? Atau lu nggak ngerasa ini mah bukan tanggung jawab gue gitu? Kayak ya udahlah berdamai kita hidup gini-gini aja. Gitu. Udahlah masing-masing aja, nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Mungkin ini juga yang jadi dasar lu menggunakan generation gap sebagai sebuah premis. Tapi oke. Nggak, tapi sorry. Keluarga gue kalau gue perlu bantuan, dia masih ngebantu bang. Iya. Ada. Jadi ya udah kalau penting kita ngobrol, nggak penting gue main game ya, gitu aja. Tapi kalau ada apa-apa keluarganya ngebantu, itu sih bukan patokan hubungan ayah anak yang baik atau tidak ya. Kayak contohnya itu kan ada anak polisi yang habis mukulin
orang bapaknya ngebelain itu kan juga tidak baik sebenarnya. Iya, iya. Bapaknya bukan ngebelain, ngebiarin ya silakan sampai kelar gitu, sampai finish him gitu. Itu kan sebenarnya juga bentuk bantuan kan. Iya. Tapi kan itu tidak menandakan bahwa itu hubungan ayah anak yang baik gitu. Berarti terlalu apresiatif kadang-kadang. Iya salah juga, salah juga. Nah, lu bilang tadi hubungan lu yang tidak baik dengan orang tua lu jadi premis untuk stand up pertama lu. Iya. Di mana tuh? Waktu itu di Open Mic Stand Up Indo Jaksel di daerah Tebet. Ya, lu tinggal di mana sih? Gua waktu itu masih di Kalibata, sekarang di Mampang sini. Jauh juga dari Kalibata ke Tebet. Tebet ya waktu itu. Kenapa lu nggak stand up Indo Bekasi? Ngaco. Kalibata ya? Kok gue mikirnya Kalibata mah. Kalibata ya? Kok gue Kalimalang kali, iya. Kalibata, terus lu ke Tebet. Tebet, ya dekat berarti. Ya dekat. Terus udah gitu, lu ingat pecah atau enggaknya? Enggak pecah. Nggak pecah. Nggak pecah. Apa yang membuat lu stand up lagi kalau lu tahu yang pertama kali nggak pecah? Penasaran aja. Penasaran. Heeh. Siapa yang bikin lu pengen stand up? Aduh, kalau Ada komika tertentu yang lu lihat, ada temen yang ngajak lu. Enggak, gue pengen. Kayaknya karena sering nonton aja sih, jadi nggak ada person siapa nih gitu. Tahun berapa tuh tadi lu bilang? Gua awal stand up tuh 2017. Siapa ya? 2017. Tapi dari sebelum-sebelumnya tuh udah nonton. Hmm. Udah nonton, ya udah sekedar nonton. Lulus sekolah gap year nganggur itu. Banyak konflik nih, stand up lah. Kayaknya gitu. Kayak Masa stand up nggak seru ada? sih. Masa nggak ada di antara orang yang udah lu lihat sampai tahun 2017 yang lu bilang, gila ini orang lucu banget ya? Yang paling lu kagumi atau paling lu suka, yang lu paling ngefans gitu misalnya? Calontong misalnya atau siapa gitu? Kayaknya trigger awalnya mentoring Radit yang pas di Suci deh. Hah? Oh, yang dia taruh di YouTube? Oh, gitu. Yang Menarik. Yaudah stand up mulai aja dari keresahan lu bla bla. Nah, kebetulan nih saya tiap hari ngelihat orang tua, aduh gitu. Kebetulan keresahan banyak nih Iya. soal orang tua. Biar Jadi lu putuskan untuk lu cobain. Itu lu tulis, bener-bener lu tulis, gue coba gitu. Atau lu pikir-pikir, aduh gue ngomongin aja di atas panggung gitu. Yang mana? Gua udah nulis dari awal. Oh, udah nulis. Juga berkat videonya YouTube itu ya? Video YouTube Radit maksud gue? Iya. Nah, nggak pecah waktu itu? Enggak. Oke. Menurut lu kenapa nggak pecahnya? Nggak lucu aja. Nggak, biasanya secara ide kan nggak salah ya? Secara ide itu tidak salah gitu. Tapi kadang-kadang ada ini loh. Dari premis ke setup tuh kayak perlu penghubung. Nah, gue tuh belum tahu itu. Dan gue tahu teori stand up tapi nggak ngerti gimana penyebab orang ketawa. Menurut gue itu dua hal yang beda kan. Berbeda, betul. Berapa lama waktu yang lu butuhkan untuk kemudian nemu gitu? Oh, gini caranya bikin orang ketawa. Karena kan kadang-kadang ketika kita berhasil bikin orang ketawa, belum tentu itu sesuai rencana kita gitu. Iya. Terus kita kayak mau nyoba lagi, ternyata nggak kena lagi, terus kita masih, loh berarti tadi kemarin orang ketawa kenapa ya? Berapa lama proses yang sampai lu bilang, sekarang gue, oke, begini caranya bikin orang ketawa? Mungkin 7 sampai 8 bulan kayaknya. Oh, lama juga ya? Lama juga. Gua hampir setahun tuh baru. Dalam seminggu berapa kali open mic? Seminggu waktu itu masih sekali. Masih sekali, oke. jadi- Tapi ya tetap aja sih. Iya. Sekali di komunitas yang sama? Iya. Oh, lu hanya di stand up Indo Jaksel. Jaksel? Bu. Siapa tuh saat itu abang-abangannya? Bang Popon, Sukron, Bang Putra. Ya kayak gitu itu. Sebenarnya itu sih nama-nama yang oke ya. Apa namanya, cukup sebagai senior cukup tepat untuk jadi tempat belajar sebenarnya. Iya, cukup membimbing juga sebetulnya. Kayak gimana? Gue tuh nggak pernah ada bayangan stand up Indo Jaksel tuh kayak gimana sih? Kayak kemarin tuh abis bikin ini. Apa? Makrab, malam keakraban gitu. Iya. Keseruannya gimana sih? Karena gue ada bayangan kalau Jakbar kayak apa, terus kayak stand up Indo Bekasi gue ada bayangan, Jakut pun gue ada bayangan. Anak stand up Indo Jaksel tuh kayak gimana sih? Rutin ngumpul, cuman open mic aja, penuh dunia permabukan, atau pada soleh-soleh malah justru? Kayaknya kalau Soleh udah enggak. Soalnya udah pasti enggak. Ada yang itu tapi Iya. enggak. Secara umum tidak. Kalau ngumpul paling kita tuh setiap Selasa biasanya ada anak-anak pada kumpul terus sharing kombut-kombut kayak gitu. Sama kalau nongkrong habis open mic nongkrong, paling gitu-gitu doang sih. Udah gitu doang? Nggak kayak, kita nongkrongnya di mana, mainnya ke puncak gitu-gitu? Oh iya, itu baru pas makrab kemarin kan. Oh iya, tapi sebelum-sebelumnya enggak? Sebelumnya idenya ada. Eksekusinya nggak ada? Makrab itu apa berarti? Kemarin tuh apa yang dilakukan ketika makrab? Nah, gue kebetulan nggak ikut bang. Emang bener nih orang aneh bener nih. Antisosial emang dia. Emang berkelanjutan dari permasalahan orang tuanya dia. Iya, efek sosial. Bingung lu satu
malam tidur sama banyak orang, anjir gue harus ngapain ya gitu. Gue rasa yang kayak lu banyak deh. Kayaknya masalah lu bukan cuma generation gap deh. Emang socially awkward juga. Iya. Emang gue yang punya gap aja sih. Iya, lu yang punya gap ketimbang Iya. secara umum ya. Tapi tadi lu bilang 7-8 bulan sampai akhirnya lu ngerti gitu. Gimana cara bikin orang ketawa. Iya. Ada setelah itu apa yang terjadi? Apakah lu bilang oke, gue sekarang udah ngerti cara bikin orang ketawa, aku mau nargetin Sun gitu. Atau misalnya lu bilang kayaknya saatnya gue ikutan Suci atau Suca deh gitu. Ada sesuatu yang lu putuskan setelah lu bisa bikin orang ketawa nggak? Kalau Sun waktu itu ya kayaknya masih jauh deh karena rencana Sun Jaksel juga. Masih jauh. Sun Jaksel juga. Iya, dari 2017 itu udah ada yang foto-foto, baru terlaksana tahun kemarin. Iya kemarin, kan? iya bener. Udah ada yang foto-foto. Udah ada coming soon dari 2015 Iya. kalau nggak salah ya. Iya. Nah terus? Waktu itu karena ternyata gue suka nguliknya bang. Jadi rencana Suci, ya gue pengen ikut deh audisi. Kalau lolos, ya oke. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi udah setelah itu seneng ngulik aja. Seneng nge-craftnya itu. Pada titik apa kemudian lu tahu, oke, brand of comedy gue begini? Karena gue merhatiin lu, salah satu yang jadi kesan gue sih memang argumentatif ya. Jadi lu kuat di argumen gitu. Apakah gue salah atau emang lu setuju juga atau enggak? Iya argumen tapi gue lebih dari itu gitu. Apa yang menurut lu lebih tepat lu menggambarkan komedi lu? Apa? Sok tahu udah. Oh, Sok tahu, gue rasain. Kenapa? Gue nggak banyak baca, cuma beat gue banyak ngata-ngatain orang yang baca buku bang. Iya. Salah satu beat lu, gue lagi ingat-ingatin di mana ya? Lu punya beat tentang, pokoknya lu ngomongin soal big data, itu di mana tuh? Oh, itu di Kawanan Ngelucu Tanpa Riset. Oh, Kawanan itu jadi Ngelucu. teasernya Kawanan Ngelucu Iya, Tanpa iya. Riset. Itu juga argumen kan sebenarnya kan, atau opini lah setidaknya, tapi terhadap isu yang cukup kekinian. Untuk orang yang nggak tahu lu stand up, apakah itu jadi sampel yang cukup untuk menggambarkan itu dan video stand up beat lu tentang gue? Apakah itu cukup untuk menggambarkan komedi lu gayanya seperti itu? Kurang lebihnya? Kurang lebihnya cukup, atau gue di Instagram tuh suka nge-post video-video gue stand up juga. Jadi mungkin kalau segitu masih kurang ya banyak lah contoh-contoh kayak gitu. Apa tuh, Instagram lu apa tadi? @Muharram Fahri. Muharram double R nggak? Enggak, Enggak. FACHRI tapi. Muharram Fahri digabung ya? Muharram FACHRI. Oke. Nah, kan kayak contohnya tuh, tadi lu dikasih kesempatan untuk ngisi kawanan Ngelucu Tanpa Riset. Ngelucu Tanpa Riset. Itu kan pasti karena kepercayaan kan? Jadi ada reputasi yang muncul di lu, terus lu diajak gitu. Iya. Lu ingat nggak pertama kali diajak ikut acara, dan acara apa gitu? Fahri ikut acara ini yuk gitu. Lu masih ingat nggak? Monday Market. Oh iya? Heeh. Masa? Iya, 2019 itu. Pertama kali diajak adalah Comika Money Market. Iya, Comika Money Market. Dan gue pecah nggak waktu itu? Lumayan. Iya, lumayan. Lu bukan level opener ya, open micer? Yang pertama? Enggak, tapi harusnya yang kedua atau ketiga, tapi diputer tuh. Waktu itu sama Bang Panji diganti jadi Alip atau siapa gitu. Itu dari Bari tuh pas itu? Iya, Bang Bari waktu itu. Iya, karena waktu itu yang bantuin gua ngelist itu Bari. Bahkan hampir semua line up tuh idenya ide Bari sih sebenarnya tepatnya. Iya. Cuman yang waktu itu ngomongin gue ya? Enggak, Bang Bari udah. Oh, Bari juga ya waktu itu. Iya, berarti Bari ngelihat lu ya? Bari ngelihat lu. Dia nonton di Ketawa kalau nggak salah waktu itu. Kebetulan dia lagi nonton atau mau open mic juga. Saya lagi open mic juga gitu. Apa yang lu ingat dari ngisi Comika Money Market? Untuk yang nggak tahu, Comika Money Market itu sebenarnya acara pada saat itu belum banyak yang ngelakuin apa yang kami lakuin, yaitu bikin acara stand up di tempat-tempat atau venue-venue premium gitu. Iya. Kayak di namanya adalah Public Market, itu di Grand Indonesia. Itu tempat-tempat orang-orang pada bukan market stand up lah gitu. Orang iya kan? Biasanya penonton stand up nggak seperti itu. Orang-orang High class banget lah gitu, minumnya wine dan segala macam. Itu untuk kali pertama. Pasca Comika ngelakuin, teman-teman yang lain juga mulai ngelakuin hal yang sama. Dan bahkan untuk komika-komika Indonesianya, manggung di situ tuh juga jadi pengalaman yang aneh lah, karena mereka nggak biasa manggung di depan orang minum wine, nggak biasa manggung di depan orang kaya. Bahkan kadang-kadang emang nggak cocok aja brand of comedy. Gue inget Hakim Bagil waktu itu ngisi di Comika Money Market pakai ihram waktu itu. Anjir. Nggak ada yang ketawa nonton Hakim.
Emang nggak, penontonnya kayak ini serius apa ini orang gila atau apa gitu. Jadi kasihan banget sih. Dua-duanya kasihan. Penontonnya kasihan, hakimnya juga kasihan. Tapi selamat akhirnya. Selamat sih. Maksudnya selamat dalam arti katanya selesai juga pada akhirnya. Nah, lu sendiri apa yang lu ingat dari waktu itu? Dari ketika dihubungin, terus udah gitu ngisi dan segala macamnya. Pas dihubungin, ya deg-degan lah waktu itu. Apalagi hype-nya di komunitas masih lumayan tuh. Anak-anak masih semacam kayak nunggu giliran gitu kan. Jadi anjir dapet juga nih kesempatannya, deg-degan. Dan itu pertama kali di bayangan gue stand up di depannya bakal orang mabok. Dan bener pada mabok. Iya, terutama barisan depan ya. Waduh, tuh berisik banget sendiri tuh kadang-kadang tuh. Tapi waktu itu setlistnya berapa? 5-7 menit? 10 bukan ya? 10. Masih ingat nggak? Waktu itu topiknya aja deh, topiknya apa aja masih ingat nggak? Topiknya waktu itu orang indigo gila. Terus? Politik dan ya 2019 kan politik dan itulah. Sekitarnya lah. Iya. Terus pasca itu apalagi kesempatan yang lu dapatkan? Aduh, sehingga pada akhirnya lu diajak di KNTR. Kan setelah itu gue sempet bikin sama Rais Ilham bikin show sendiri. Kayak gitu-gitu. Apa tuh namanya? Triple Kill. Bukan hidup yang di Comika ID. Iya. Promo di gua juga waktu itu kan. Iya. Itu gimana tuh ceritanya sampai akhirnya bikin Triple Kill? Nah, gua Ilham Rais itu bisa dianggap satu angkatan lah. Di Jaksel. Sebelumnya kita udah bikin show namanya Ironi. Tapi nggak ada rekamannya tapi ya udah kurang. Iya. Setahun kemudian bikin lagi Triple Kill. Materinya udah beda. Gitu. Kesepakatan kalian tuh bikin waktu itu tuh karena emang pengen numbuh aja ya, pengen punya show dan segala macamnya. Terus hasilnya eventnya yang kedua tuh yang apa namanya? Triple Kill. Hidup itu. Gimana? Menyenangkan. Seru. Iya. Orang-orang sold out sih waktu itu juga. Sold out. Dan itu kan selalu beda ya rasanya manggung di depan orang yang datang untuk beli tiket lu. Iya. Nah, ini orang-orang dari mana nih? Orang-orang yang nonton materi promonya kah? Yang nggak tahu lu, tapi terus gitu memutuskan, ya deh kayaknya abis video promonya di YouTube-nya Panji, oke beli ya gitu. Atau orang yang ngeliat lo open mic, dari mana mereka? Oza. Oh, Oza host ya? Oza waktu itu opener. Opener. Dan penonton ketawa tuh masih lumayan banyak pada saat itu. Jadi nggak lama dari ketawa buka kan itu. Jadi hype-nya tuh masih ada gitu. Dapatlah dari situ dulu. Follow up-nya biasanya kan kalau misalkan orang datang ke show lu happy kan ada follow up lagi ya. Saat itu ada follow up yang langsung gitu bikin acara lagi atau enggak? Oh, saat itu belum karena niatnya setahun kemudian mau bikin lagi. Oh. Tapi ya udah. Oke. Belum terencana jadi pada sendiri-sendiri aja sekarang. Yang pada akhirnya ngajakin lu kawanan ngelucu tanpa riset itu siapa? Yang WhatsApp langsung sih Bang Popon. Popon ya? Oh. Apa kata Popon? Mungkin berarti si Popon tahu dia mesti nyari komika-komika dengan gaya yang spesifik gitu ya? Iya, kalau WhatsAppnya ya Bang Patra nyari komik buat KNTR mau ikut gak gitu doang. Kira-kira kayak gitulah. Ya kan jadi, mereka udah tahu, mereka udah dengar lah reputasi lu seperti apa kan. Anda komika yang berani, ngehe, punya opini gitu-gitu kan kurang lebihnya kan. Jadi secara vibe sama. Untuk yang nggak tahu, kawanan ngelucu tanpa riset itu juga ada di comika.id. Itu adalah inisiatifnya Patra Gumala kayaknya. Betul, Patra Gumala. Terus udah gitu ada dia sendiri stand up kan? Dia nge-host. Dia nge-host, oke. Jadi presenting show istilahnya. Disebutnya presenting show. Biasanya presenting shows itu biasanya ya, belum tentu di sini sama di KNTR. Biasanya itu komika yang lebih punya nama itu bikin show merekomendasi atau mempresent komika-komika yang menurut dia lu mesti tahu gitu. Makanya disebut presenting shows. Ibaratnya misalkan Awe bikin presenting shows judulnya adalah Bekasi Next Star gitu. Jadi setiap minggunya atau setiap bulannya Awe merekomendasi 5 komika Bekasi gitu. Namanya presenting shows. Ya, Comika Monday Market juga gitu kan Bang Panji? Comika Monday Market presenting shows-nya gue presenting komika-komika yang menurut gue harusnya lebih banyak presenting shows. Misalkan syukur-syukur Fahri karirnya meledak gitu. Amin. Fahri bisa bikin acara supaya terus ketemu sama audiensnya tanpa harus selalu show gitu. Jadi kan hubungan dengan audiens kan mesti dijaga tuh, bikin event terus. Tapi kan kalau misalkan semua event stand up kan habis juga dong kita gasnya. Jadi bikin acara stand up tapi ngabisin materi orang.
betul sekali, ngabisin materi orang lebih tepat. Istilahnya lebih tepat, ngabisin materi orang. Sekalian memperkenalkan orang-orang ini ke masyarakat gitu. Karena kayak Comika Money Market itu ada dampaknya untuk beberapa komika. Iya. Yang memang ngeklik banget sama penontonnya, merasakan manfaatnya. Nah, diajaklah dia ke acara tadi. Patra sebagai host, terus ada Popon, ada lu, ada Adit MKM, Aldi Jadong. Siapa lagi? Kayaknya ada 5 ya. Popon, Jadong, lu, Adit, ada siapa lagi? Siapa lagi, Kak? Lupa gue. Andis. Oh, Andis. Andis Brighter. Oh iya, satu lagi Andis. Oke, iya. Dan itu di Markas Comika. Di Markas Comika dia. Lu urutan keberapa waktu itu? Gue pertama waktu itu. Oh, lu pertama. Gimana tuh rasanya? Seru. Seru banget. Sepanjang acara juga seru kali ya? Seru banget. Dan penontonnya memang kayaknya cukup siap dan ya udah dibecandain apapun terima-terima saja. Itu enak banget. Iya. Argumen-argumen apa aja yang waktu itu? Kan ada salah satunya beat yang soal big data itu. Yeah. Itu isunya apa ya? Big data itu saat itu? Premisnya sebetulnya kenapa komedian nggak boleh ngomong sembarangan aja, sedangkan politisi ngomongin big data ngaco semua slow gitu. Iya. Itu Premisnya tuh itu. premisnya. Iya. Terus apa lagi tuh? Set lu berapa menit? 15 menit. 15 menit. Ya, sebut banget nih. Hah? Enggak, topik-topiknya aja. Oh iya. Topik gak apa-apa kan? Siapa tahu itu kan jadi teaser untuk lu kebeli tiketnya. Selanjutnya itu kesetaraan difabel. Kesetaraan difabel apa ya? Terus Maksudnya kesetaraan antar difabel? Atau difabel dengan yang dengan biasa? teman-teman non disabilitas. Oh, oke. Udah halus kan? Iya, sudah halus. Oke. Terus? Ya udah habis itu feminisme. Oh, oke. Wow. Seru banget. Karena itu emang tematiknya tuh ngaco semua sih. Semua anak-anak di situ tuh dia namanya juga kawanan ngelucu tanpa riset. Iya. Itu kan sebenarnya perlawanan atas masyarakat yang kayak ini komedian-komedian ini ngelucu doang nih, nggak pakai riset atau nggak pernah riset atau nggak ada solusi. Lah, aneh bener. Ini datang dari masyarakat-masyarakat yang songong aja, gue mau ngomong berharap sedunia tuh politically correct lah gitu, susah. Dan memang acara lu bisa beli itu di situ di comika.id. Nah, tapi pasca dari situ itu di antara itu mana tuh momen yang lu disuruh stand up di Total Politik sebelumnya? Itu jauh sebelumnya. Iya, berarti ada reputasi itu yang naik, kemudian diajak jadi tambah solid dan akhirnya sampailah kita di hari ketika lu mau bikin Special show sendiri. Spesial pertama setelah berapa tahun tuh? Berarti dari 2017 ya? 18, 19, 20, 21, 22, 4 ya? 2003, enggak, 17 kan? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. 6 tahun. Setelah 6 tahun stand up. Oke, apa pemicunya sehingga lu bisa bilang sekarang waktunya untuk bikin? Karena udah pengen aja. Dan sebetulnya kayak kenapa di Totpol tuh beat banyak kebuang, di KNTR tuh beat banyak kebuang. Anjir, kenapa nggak gue satuin aja ya? Dan ada banyak beat-beat baru yang ini kalau gue susun tematiknya masih oke. Iya. Oh, jadi ada nyomot dari situ semua, naruh di sini ditambahin beat-beat baru. Iya. Oke, nah, di bagus. Totpol tuh beatnya selalu kepotong kayaknya. Di nggak KNTR pernah pun utuh. nggak pernah beat utuh. Sama di KNTR juga. Uh-uh. Oh, jadi ini lebih kepada extended versionnya gitu ya. Iya. Dan gue selalu setuju kalau komika itu idealnya kalau udah punya joke harus didokumentasi dalam satu pertunjukan karena nanti yang itu kalau mau dilindungi itu bisa. Soalnya kalau joke berdiri sendiri kan nggak bisa dilindungi. Iya. Nggak ada instrumen hukumnya gitu. Dan ada banyak beat-beat baru juga yang tematiknya tuh masih orang tuh generasi tua kan rada menyebalkan ya. Makanya namanya generation gap. Iya. Untung gua nggak tua. Iya. Baby boomers tuh ya. Lu belum nyebut namanya ya, nama openernya. Lu cuma bilang atau belum waktunya? Nanti aja, nunggu poster utama aja. Oke, nunggu poster utamanya. Jadi sebenarnya secara reputasi untuk yang tahu itu udah cukup sih. Jadi misalkan untuk orang yang tahu Fahri seperti apa, reputasi dia itu udah cukup untuk bikin orang oke, gue beli tiketnya. Untuk yang belum tahu pun harusnya obrolan ini ngasih gambaran. Tapi Fahri cerita di Instagramnya dia Muharram Fahri, lu bisa lihat banyak klip-klip stand up-nya dan lu jadi ada bayangan juga untuk memastikan lu bisa beli tiketnya. Sekali lagi untuk consider lu lah sebetulnya. Betul. Acaranya tanggal 9 September 2023 di Markas Comika. Jadi sekali lagi untuk orang yang nyari-nyari alasan untuk kesini silakan. Terus sebenarnya waktunya cukup lama jadi lu bisa bersiap-siap. Saat ini harga tiketnya adalah
65.000 satu tiket dan 100.000 Untuk bundling 2 tiket. bundling 2 tiket ya. Silakan belinya di comika.id. Lu bisa mendapatkan hiburan, tapi ya gitu ya. Fahri itu punya brand of comedy yang cukup tajam, yang argumentatif, yang highly opinionated gitu. Kalau lu nggak suka orang lain punya opini yang berbeda sama lu, mending nggak usah datang. Males soalnya terganggu, betul? Iya, Oke. betul. Ada informasi penting yang harus keluar tapi belum sempat gue tanya? Atau udah keluar semua? Sebenarnya udah keluar. Gue mau ceritain. Ada satu. Oh. Kan gue suka ngupload beat stand up ya. Iya. Di Instagram. Gue sempet isomasi teman-teman Mapala, Bang. Mapalah. Iya. Mahasiswa pecinta alam. Iya. Gara-gara Ada beat gue ngebahas ngebahas mereka. Jadi ada satu perkumpulan Mapala gitu. Nge-DM gue. Kayaknya udah gue blokir kayak mas. kenapa mereka nggak suka? Nggak suka karena gue nyebut Mapalanya. Sedangkan kan Mapala, gue bilang Mapala yang gue tahu kan cuma naik gunung. Kenapa mencintai alam tuh hal yang berbeda kan? Orang banyak yang tukang bersihin kaca gedung tuh suka naik tangga, nggak pernah nyebut dirinya pecinta bangunan gitu. Bagus. Gue bilang gitu. Kenapa tersinggung sih? Nah, karena nyebut Mapala, karena Ya emang kenapa sih, kan kalau dipikir-pikir ya. iya. Dan stereotip Mapala kan emang cuma Iya naik sih. gunung gitu. Iya, stereotipnya kan. Stereotipnya. Iya, Pandawara Group nggak nyebut dirinya Mapala gitu. Gue waktu itu pernah bikin Karang Taruna tersinggung. Aduh itu. Ini bukan stand up bahkan. Ini gara-gara gue lagi jadi juri suca. Terus ada satu anak pesertanya ngomongin soal dia menjadi orang Karang Taruna. Terus gue cuma ngomong, anjing gue lupa ada Karang Taruna. Kalau nggak lu ngomongin mungkin gue pikir Karang Taruna udah nggak ada. Tersinggung. Padahal bener gue udah lama nggak denger Karang Taruna gitu. Aneh menurut gue Iya. itu orang-orang tersinggung kadang-kadang mesti dihajar-hajarin balik sih. Maksudnya lewat argumen ya, bukan dihajarin secara. Iya jangan di. Iya janganlah, jangan. Takut juga kita. Iya. Makanya beatnya Ricky Gervais yang itu bagus, tau gak? Yang mana? Yang punching down. Iya betul. Oh, ya, itu bagus banget. Betul. Sebenarnya beatnya Ricky Gervais yang juga sangat-sangat bagus. Maksud gue saking bagusnya. Kadang-kadang kita ngeliat joke bagus kita bilang, anjing kenapa gue nggak kepikiran sih beat Iya, kayak gitu. iya. Itu tuh tentang kita ngomong untuk siapa tapi orang lain yang tersinggung. Tau nggak iya. yang gue buka les gitar terus ditaruh di balai kota terus orang bilang, Gue nggak perlu les gitar. siapa yang butuh les gitar? Nah, siapa yang ngomong sama lu gitu. Iya, iya. Itu bagus banget sih. Tapi oke, moga-moga. Tapi udah selesai tuh somasinya. Gue diemin aja. Ya udahlah, bagus lah. Aku ngapain sih? Ini kalau misalnya ada anak Mapala yang nonton, aduh ngapain sih? Lu malah ngeliat, lu membuat diri lu kelihatan jelek. Dan ngasih gue premis baru. Ntar gue bahas. Nah, itu dia. Silakan datang aja ke acaranya Generation Gap. Tiket bisa dibeli di comika.id. Sekali lagi tanggal berapa? 9 September 2023. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Thank you Bang Majid.